kesiapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang untuk merespon program Presiden Republik Indonesia untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Seperti apa persiapan dari teman-teman yang ada di Kabupaten Kupang? Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dr. Budi. Saya selaku Kabid Pelayanan Kesehatan atau sering disebut Yankes. Terkait dengan persiapan PKG, kami dari Dinas Kesehatan setelah mengikuti Zoom dari pusat kaitan dengan seperti apa pelaksanaan PKG, kami merespon beberapa hari bulan Februari ini kita melakukan persiapan dengan kita melakukan rapat-rapat kaitan persiapan untuk puskesmas. Setelah itu kebetulan hari ini kami turun untuk persiapan launching pelaksanaan PKG untuk di Kabupaten Kupang yang rencananya dilakukan di Puskesmas Naibunat. Untuk tanggalnya memang kami masih diskusi, masih belum pasti karena dari Puskesmas mengusulkan tanggal 18, tapi dari dinas sesuai hasil rapat kemarin itu tanggal 27. Jadi kami belum bisa menyampaikan pastinya tanggal berapa. Dari persiapan ini pasti untuk Puskesmas adalah persiapan nakes yang nantinya sebagai pelaksana pelayanan kesehatan gratis ini. Kemudian yang pasti Puskesmas juga akan melakukan persiapan untuk sosialisasi, karena di dalam pelayanan ini kita menggunakan peralatan, salah satunya kita menggunakan HP untuk pendaftaran peserta yang akan nantinya diperiksa, dan juga bisa menggunakan secara manual, berarti masyarakat harus datang ke Puskesmas langsung untuk mendaftarkan diri, yang nantinya akan dibantu oleh teman-teman Puskesmas untuk mendaftar. Sedangkan syarat-syaratnya yang pasti adalah KTP, karena KTP ini sudah bridging juga dengan BPJS. Nanti akan ketahuan apakah masyarakat ini memiliki kepesertaan aktif atau tidak nantinya. Kalaupun istilahnya belum memiliki keaktifan kartu BPJS-nya, tetap dilayani secara gratis di sini. Kemudian untuk kepesertaan pasti nanti akan dipikirkan setelah dilakukan pemeriksaan. Apakah nanti akan dibantu oleh Pemda atau nantinya mandiri. Itu syarat-syaratnya juga harus nanti ada lagi. Tapi kami sementara ini fokus untuk pelayanan gratis dulu. Bahwa dia mempunyai kepesertaan BPJS atau tidak, itu tetap kita layani dengan syarat hanya membawa KTP untuk sebagai bukti bahwa melihat tanggal lahirnya. Karena syaratnya tanggal lahirnya tersebut sesuai tidak dengan syarat yang ada, karena syaratnya adalah ring waktu ulang tahunnya tidak jauh atau kurang lebih 1 bulan dari saat dia melakukan pemeriksaan. Mungkin itu sementara. Pak Dokter, apakah ini secara serentak untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kupang atau seperti apa metodenya? Ya, untuk saat ini kami masih cukup 1 puskesmas dulu,
untuk rencana ini, kemudian ditindaklanjuti setelah launching, baru kita melakukan serentak untuk puskesmas yang lain. Iya. Karena di situ nanti kami juga akan mengundang seluruh kepala puskesmas untuk melihat proses pelayanan PKG tersebut. Setelah kepala puskesmas melihat, otomatis mereka pulang harus langsung melakukan itu. Yang kedua terkait dengan masyarakat yang nantinya akan diperiksa. Ini dibuka ruang semua atau dibatasi dengan seperti tadi penjelasan bulan ini dengan kalau dibuka ruang pasti dibuka ruang semua, tapi saat pelaksanaannya pasti akan dilihat itu tadi tanggal lahirnya. Jadi pada saat tanggal lahirnya sesuai dengan syarat, maka mereka mendapatkan pemeriksaan gratis. Misalkan bulan ini Februari, ya, yang punya hak untuk dapat pemeriksaan kesehatan gratis itu yang lahir di bulan Februari, itu kurang lebih Pak. Iya, begitu. Sehingga ini bisa diketahui oleh khalayak umum. Pak Kapus. Iya, baik. Ini akan dilaunching di Puskesmas Nebona. Iya. Perdana. Siapa dari teman-teman? Iya. Jadi tuan rumah. Baik. Teman-teman dari PT Suara Harapan, kami juga berterima kasih banyak atas kehadiran untuk bisa mengetahui, dan juga kami percaya bahwa lewat media juga ini masyarakat bisa mengetahui informasi yang akan apa yang kami lakukan di dalam menyambut satu kegiatan yang PKG atau pelayanan kesehatan gratis yang akan diselenggarakan di Kabupaten Kupang, yang memilih Puskesmas Naibonat sebagai lokus untuk launching kegiatan ini. Hal yang mungkin perlu kami siapkan adalah kami di tempat pelayanan pertama atau Vaskes ini kami selalu siap, karena kami punya masyarakat, kami punya wilayah yang ada di sini ditunjuk untuk ini, akan kami siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan gratis. Ada beberapa hal juga yang mungkin tadi kami juga sudah diskusikan bersama dengan Pak Kabid Yankes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, bahwa kita perlu laksanakan, kenapa sampai tanggal 18 permintaan kami dari Puskesmas kepada Dinas, itu karena mengingat bahwa secepatnya kita melakukan, karena ada kegiatan-kegiatan kami di Vaskes, di wilayah kerja kami yang di atas tanggal itu kami akan laksanakan. Dan juga kabupaten-kabupaten lain sudah launching semua. Kenapa kita masih menunggu lagi? Sehingga secepatnya kita harus melakukan itu untuk mensukseskan program pemerintah kita dari Presiden, himbauan Presiden. Itu yang paling penting. Lalu kedua, menyangkut SDM kami. Kami juga sangat butuh bantuan juga dari Dinas Kesehatan, mana yang masih bisa ditanggulang oleh Dinas Kesehatan, mana yang menjadi ranah kami di Vaskes untuk memberikan pelayanan di tingkat pertama, kami pasti stay untuk memberikan pelayanan. Dengan pelayanan ini, bukan hanya sekedar pelayanan, tetapi dia akan melalui semua pelayanan berbentuk online. Jadi salah satu puskesmas yang kami sudah siap dengan sarana yang ada, jaringan dan juga sistem pelayanan secara rekam medik elektrik, itu kami sudah siap di sini. Hanya tinggal bagaimana kita mematangkan dengan kebutuhan data dasar yang seperti tadi Pak Kabid sampaikan, bahwa pelayanan ini berlaku untuk mereka yang berulang tahun di dalam bulan ini. Ini yang perlu kami akan lihat kembali. Data yang ada pada kami, sehingga informasi kami ke masyarakat di wilayah kerja kami pun mereka juga bisa mengetahui. Sedangkan pelayanan ini juga nanti kami juga akan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah, sehingga usia produktif mungkin SMA, SMP mereka yang ada di sini, itu mereka bisa datang. Nanti surat dari kami atau informasi kami di grup lintas sektor di wilayah kerja kami untuk bisa menghadirkan sasaran-sasaran itu. Jadi intinya bahwa di zaman sekarang, kenapa hingga pemeriksaan kesehatan gratis dengan screening ini dilakukan? Karena
dari data menunjukkan bahwa angka kematian yang tertinggi sekarang itu bukan disebabkan oleh penyakit menular, tetapi penyakit tidak menular. Sehingga itu perlu dilakukan, karena penyakit tidak menular ini contohnya macam ada serangan kardiovaskuler, penyakit jantung, kaget, sampai orang stroke dan lain-lain. Sebenarnya ini kalau dideteksi lebih dini lewat screening mengetahui lebih dini, maka dia juga mengadakan perawatan lebih tempo. Dalam arti bahwa tidak sebab sampai pada orang itu stroke dan bahkan meninggal. Masalah meninggal ajal, tetapi ada upaya-upaya sebelumnya itu pasti masih bisa kita tanggulangi. Itu intinya di situ. Jadi dari pihak kami setelah informasi dari dinas, hari ini kami duduk koordinasi kolaborasi untuk mensukseskan program pusat dari Bapak Presiden ini. Kami sebagai orang lapang kami siap untuk menunggu pelayanan pada hari H-nya nanti. Jadi beberapa hari ini juga pasti kami perlu mempersiapkan segala sarana yang ada di sini, lokasi untuk kegiatan itu berlangsung. Semoga apa yang kami sama-sama bicarakan hari ini outputnya kami dapat capai dengan baik. Mungkin dari saya sebagai Kepala UPTD Puskesmas Nebonat bersama teman-teman, pagi tadi juga sebelum semua turun ke lapangan kami sudah briefing lewat apel pagi. Jadi teman-teman saya sudah mengetahui, sambil menunggu mereka kembali dan masih punya limit waktu esok, kami duduk mantapkan lagi untuk kegiatan di rencana kami hari Selasa. Ya. Dokter, izin, seberapa penting program dari Pak Presiden ini dibandingkan dengan untuk Kabupaten Kupang? Kita sudah tahu bahwa pelayanan itu gratis. Ya. Seberapa penting? Kalau ditanya penting tidaknya, ini sangat penting. Ini juga akan bisa membuat istilahnya ribet buat masyarakat. Dengan saya hari ulang tahun ini merasa bahwa dengan ribet ini masyarakat dengan semangat datang ke puskesmas. Artinya apa? Dengan adanya program ini akan meningkatkan kunjungan sehat ke puskesmas, sehingga jangan sampai seperti yang tadi disampaikan Pak Kapus, untuk mengurangi resiko-resiko penyakit-penyakit yang ada pada kita, sehingga belum sampai jatuh ke sakit kita sudah periksa. Oke, berarti bukan hanya sakit saja, tetapi orang sehat juga wajib. Iya. Wajib. Punya satu kewajiban untuk datang cek, karena ini program. Ya. Pesan terakhir dari Pak Dokter atau Pak Kepala Puskesmas untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kupang agar merespon program ini. Silakan. Kami harapkan ke masyarakat untuk melihat program ini suatu program yang bukan menjadi beban, tapi menjadi bagian dari kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga kita datang bukan pada saat sakit, tapi sehat pun kita datang untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Karena itu berbondong-bondong lah. Iya. Ketika diberi informasi untuk mendapatkan, dibuka ruang untuk mendapatkan pelayanan yang kurang lebih. Pak Kapus, Pak? Iya, saya mungkin tambahkan sedikit untuk pesan saya untuk semua masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kupang, bahwa kita berusaha bahwa kesehatan sekarang itu adalah sesuatu hal yang merupakan kebutuhan, dan hal yang terpenting di sini kita menggiring masyarakat untuk menyadari bahwa mereka lebih proaktif untuk melakukan pemeriksaan diri dibandingkan dengan petugas kesehatan yang proaktif. Selama ini kesannya bahwa seolah-olah orang kesehatan yang turun dan memberikan pelayanan ke tengah-tengah masyarakat, tetapi respon dari masyarakat tentang pentingnya kesehatan itu kita balikkan fakta ini, bahwa nanti masyarakat yang lebih proaktif mencari kesehatan. Sehingga kami tetap stay memberikan pelayanan. Itu cita-cita dan harapan kita, bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan lebih utama. Contoh, dia datang dan bapak mama semua yang datang ke Vaskes untuk periksa. Kan kami di puskesmas itu bukan terima orang sakit saja, tapi orang sehat. Kenapa orang sehat? Supaya dia deteksi dini, memang tahu dia kondisi, untuk kalau memang ada penyakit yang tidak menular ada pada dirinya,
dia selalu mengontrol diri, mendapat perawatan dan pengobatan, sehingga tidak sampai menyebabkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi momen yang baik ini saya pikir pembelajaran hikmah dibalik daripada kegiatan yang dicanangkan oleh Presiden kita ini, kita sebagai masyarakat kita menyambut secara baik dalam merubah perilaku hidup kita, bahwa pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala atau berkelanjutan. Mungkin dari saya itu. Pas. Ya, karena itu seluruh masyarakat Kabupaten Kupang kurang lebih 300-an jiwa, ambillah kesempatan berharga ini untuk datang ke lokus-lokus yang nantinya akan diinformasikan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, bukan bayar lagi, tapi ini gratis, agar dapat deteksi sedini mungkin penyakit apa lah, kasih obat kok. Baik. Sembuh atau sehat. Terima kasih Pak Dokter, Pak Kapus, Tuhan memberkati dalam tugas dan karya.